sama dengan aturan yang berlaku di tempat lain. Aturan bersifat mengikat. Artinya, ada yang tahu nggak artinya bersifat mengikat itu apa? Jadi mengikat artinya aturan harus dilakukan atau dilaksanakan dan ditaati. Maksudnya dimanapun kita berada, kayak di sekolah, di rumah, atau di masyarakat, pasti kan ada aturannya. Nah, jadi aturan yang sudah ada di rumah, di sekolah, atau di masyarakat itu kita harus melaksanakannya dan ditaati. Apabila aturan tersebut tidak kita laksanakan atau tidak kita taati, maka aturan ada dua, apa saja? Ya, pinter. Jadi aturan ada dua ya. Yang pertama ada aturan tertulis dan yang kedua ada aturan tidak tertulis. Aturan tertulis bersifat tegas, dibuat oleh orang atau lembaga yang berwenang. Sedangkan aturan tidak tertulis biasanya bersifat pernyataan lisan, dibuat berdasarkan nilai tertentu dan berlaku secara terbatas. Nah, ada yang tahu nggak apa maksud dari aturan tertulis? Betul sih, nggak apa-apa deh. Oke, jadi aturan tertulis adalah ketentuan tertulis yang sudah disepakati untuk ditaati dan dilakukan bersama-sama. Jadi aturan tertulis tersebut harus dilaksanakan atau dilakukan dan tidak boleh dilanggar. Apabila dilanggar maka akan dikenakan sanksi. Oke, jadi ada cowok yang membaca nih. Siapa yang mau membaca? Ya, silakan. Oke, jadi yang kedua aturan tidak tertulis. Aturan tidak tertulis adalah ketentuan yang telah disepakati bersama untuk dilaksanakan. Jadi kalau aturan tertulis tadi kan disepakati untuk ditaati dan dilakukan bersama-sama. Apabila aturan tertulis tidak disepakati, tidak dilakukan atau ditaati, maka akan terkena sanksi. Nah, sedangkan aturan yang tidak tertulis adalah ketentuan yang telah disepakati secara bersama-sama. Mana apa ada yang masih bingung? GAKS halaman 45 ada aturan dalam rumah, aturan di sekolah, dan aturan yang berlaku di masyarakat. Kamu siapa? Ya, kamu baca yang nomor 1 yang aturan di dalam rumah. Sesuatu yang berdasarkan Itu salah satu contoh aturan di dalam rumah. Sekarang yang kedua ada aturan di sekolah.
berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat seperti pamer dan fotokopi. Nah, itu jadi ada beberapa contoh aturan yang dilakukan di masyarakat. Nah, dari beberapa contoh di atas ada aturan tertulis dan ada juga aturan tidak tertulis. Aturan ini dibuat untuk mengatur agar kehidupan warga masyarakat dapat berjalan dengan tertib. Jika kehidupan berjalan dengan tertib, warga masyarakat akan merasakan hidup tenang, aman, damai, dan bahagia. Jadi di setiap lingkungan masyarakat yang berbeda-beda, ini kan rumahnya nggak sama semua. Pasti kan mempunyai aturan sendiri-sendiri yang berbeda. Kamu itu setelah kamu jadi kan saya, desa, kamu mana? Aturannya kalau di lingkungan masyarakat kamu aturannya apa aja? Biasanya kalau pas kerja ada kegiatan, buka kegiatan. Kalau kamu rumah mana? Tidak sama toh? Apa beda? Pasti aturannya berbeda dengan rumah di Kansar tadi ya. Meskipun sama-sama yang Nyakinah, pasti mempunyai aturan yang berbeda. Jadi aturan adalah segala yang harus ditaati dan dijalankan atau ketentuan yang dibuat dan bersifat mengikat kelompok masyarakat tertentu. Nah, wujud dari aturan ini adalah petunjuk perintah, ketentuan dan patokan yang digunakan untuk mengatur kehidupan. Keberadaan aturan yang penting dalam menciptakan ketertiban dan keteraturan. Aturan tergantung dengan di mana aturan itu dibuat, misalnya aturan di rumah, sekolah, masyarakat, dan di tempat kerja. Ya. Nah, ini contoh aturan di rumah. Saling membantu antara anggota keluarga, merapikan saling bangun tidur. Ayo di sini ada yang habis bangun tidur merapikan tempat tidur enggak? Ya. Menyelesaikan pekerjaan rumah sebelum bermain. Jadi sebelum bermain ini kita membantu orang tua untuk mengerjakan pekerjaan di rumah. Sudah ada yang bisa menyapu belum? Sudah. Kalau cuci piring? Sudah. Kita semua. Nah, semisal ada temanmu yang nggak bawa pensil, sikap kalian gimana? Nah, sebelum meminjami itu teman yang tidak punya pensil atau tidak bawa pensil tadi harus minta izin dulu kepada yang meminjami pensil tersebut. Dan setelah selesai digunakan nanti dikembalikan dan bilang terima kasih pensil semua. Nah, ada juga manfaat melaksanakan aturan rumah. Salah satunya melatih kedisiplinan anggota keluarga. Rumah menjadi lebih rapi, bersih, nyaman untuk dipakai. Jadi kita kalau lihat rumah bersih itu kan kita jadi betah di rumah. Beda kalau rumah berantakan itu. Kalau rumah berantakan mau masuk aja kadang males, lihatnya aja males. Apalagi kalau biasanya cewek-cewek ini suka, ada yang suka sama kebersihan itu, lihat apa semut aja kadang pengen dibersihin. Ya ada cewek-cewek ini. Tapi ada juga loh cowok yang juga suka kebersihan. Namanya bapakku. Bapakku itu malah sama ibu yang cewek ada beda, lebih bersih bapakku sama ibu. Ini cowok-cowok ada suka
dinamis, melatih sikap tanggung jawab dan mandiri, memperkuat kerukunan antar anggota keluarga. Jadi, meskipun kita masih kecil, paling tidak kita bisa membantu pekerjaan rumah, nggak hanya nggak apa-apa kalau masih nyapu, nyuci piring itu nggak apa-apa. Agar nanti kalau udah dewasa tidak apa ya, tidak seperti kalau orang tua minta, yang ini, bersih ini kan udah terbiasa pakai dari kecil. Paham nggak? Beneran? Ada yang ingin ditanyakan nggak? Ini ada contoh aturan yang di sekolah dan juga manfaatnya. Untuk contoh aturan di sekolah, menghormati dan berarti baik guru. Bapak ibu guru di sini itu adalah orang tua kedua kalian. Orang tua kalian itu menitipkan kalian di sekolah ini untuk belajar, salah satunya mandiri, belajar supaya pintar, bisa sukses, bisa menggapai cita-cita kalian. Jadi bapak ibu guru di sini itu adalah orang tua kalian. Kalau kalian berada di sekolah, jadi apa yang bapak ibu guru katakan itu demi kebaikan kalian, bukan kayak dan bapak ibu siapa tidak, itu demi kebaikan kalian. Nanti kalau kalian sudah belajar dewasa pasti mengumpulkan kedisiplinan, kegiatan belajar mengajar, menjaga kenyamanan lingkungan sekolah. Ini salah satu contoh manfaat adanya peraturan di sekolah. Nah, ibu punya video. Nah, ini video. Halo guys, selamat siang. Aturan adalah ketentuan yang dibuat untuk mengatur perilaku atau perbuatan kita. Nah, biasanya dalam itu ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Yang pertama, aturan di lingkungan keluarga. Aturan keluarga biasanya tidak tertulis dan harus dilakukan oleh setiap anggota keluarga. Di keluargamu tentu juga terdapat aturan yang harus ditaati. Aturan di keluarga biasanya dibuat berdasarkan kesepakatan di antara anggota keluarga. Contohnya, 1. Bangun pagi sebelum jam 6. Yang kedua, cuci tangan sebelum makan. Yang ketiga, merapikan tempat tidur setelah bangun. Yang keempat, membantu pekerjaan rumah. Dan yang Ibu mau tanya, biasanya kalian kalau
Ini apa ini? Kalau anak usia paling biasanya ibunya paling malam ya, 9 masuk sudah tidur. Supaya nanti biar bangun pagi itu bisa beres. Terus juga kalau misalnya sekolah itu bangun di bulan Ramadan, sekolah juga termasuk sehingga menerima pelajaran juga bisa. Daripada diri aja, karena sendirinya, bingung ya, enggak di rumah aja. Iya sih, biasanya kalau orang istrinya itu bisa susah tidur ya. Ini kan tidur habis bilang itu baru bisa tidur. Ibunya itu kayak sih bisa riwayat dari keturunan. Soalnya kalau ibu pernah pas sudah capek siang pagi itu udah capek, terus malamnya udah bisa tidur, akhirnya tidur jam 2 nanti tidur baru tidur. Terus bangun jam 8 pagi, nanti malam udah bisa tidur. Biasanya yang Kedua, aturan di lingkungan sekolah merupakan ketentuan atau tata tertib yang dibuat dan diberlakukan di sekolah untuk mengatur perilaku siswa, guru, dan seluruh warga sekolah agar tetap Nah, jadi aturan ini juga dibuat tidak hanya untuk siswa, tapi untuk semua orang kayak ibu, guru, terus bukan sekolah ya, bukan sekolah buat guru, lingkungan masyarakat berwarga supaya kita bisa melakukan dengan baik. Kalau tidak ada aturan kan enggak tahu harus ngapain ini kan nanti enggak pas sama jadwalnya. dan yang tertib, aman, nyaman, dan mendukung proses pendidikan. Contohnya, 1. Datang tepat waktu. 2. Menggunakan seragam sesuai aturan sekolah. Nah, menggunakan seragam sesuai aturan sekolah. Kalau Senin sama Selasa pakai apa? Terus kalau Selasa itu pakai jersey, topi, sama apa? Yang mana itu topi ya? Ya itu wajib semua ya. Itu harus, dan itu kalau Senin itu kalau harus disiapkan supaya nanti akunya nggak ketinggalan. Kalau Senin itu kan jam 7 harus sekolah, soalnya upacara itu. Jadi kalau misal nyiapin itu malam nih, itu tidak ketinggalan. Kalau Jumat pramuka ya, kalian malah maksudnya dari apa sih? Dan besok ya jam 6. Nah, jadi ketika ada bapak ibu guru yang masuk itu kita jangan main sendiri, ngobrol sendiri, yang berarti itu harus didengarkan. Siapa tahu di antara kalian ini ada beberapa anak yang punya cita-cita kayak ibu guru. Terus nanti kalau misalnya kalian jadi guru, kalau murid-murid kalian nggak dengerin, nggak perhatikan, kalian pasti sedih. Ya kan nggak enak. Jadi nanti kalau saya mau kalau ada bapak ibu guru, ada orang lain bicara itu didengarkan, diperhatikan. Itu juga salah satu contoh aturan di sekolah. Di rumah masing-masing begitu. Misal kalau di rumah, kalau orang tuanya mau apa itu ya kita dengerin, asalkan itu baik untuk kita, baik untuk pendidikan. Tapi biasanya kebanyakan orang tua itu ngomong itu demi kebaikan kita sendiri. Kalian pernah merasa nggak? Pernah ngerasain kalau di orang tua itu ada yang ngeyel, ada yang nyinyiran. Itu sebenarnya buat kebaikan kita. Orang tua kita tuh tahu apa yang baik untuk anaknya. Tapi ya nggak semuanya sih. Kalau itu sedikit cerita ya. Kalau pengalaman ibu, kalau menurut ibu nyaman, terus baik untuk ibu ya ibu bilang. Tapi kalau tidak ya
Tapi alhamdulillah apa yang orang tua itu bilang itu Empat, tidak mengalami kemalasan dan kelima, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Dan kelima, menjaga. Nah, ketika ada teman yang sedang belajar, sedang mengerjakan tugas atau apa itu, jangan diganggu. Nanti kalau misalnya nggak bisa ya tanya. Nanti kalau ada ibu misalnya ditanyakan. Kalau ada tugas di rumah itu dikerjakan. Nanti kalau nggak bisa ditanyakan. Yang kelima, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah itu tugasnya siapa? Kalau di kelas loh, kalau di kelas tugasnya siapa? Kita kan. Berarti nanti kalau misalnya kelas yang kotor, terus nggak harus